awal mula pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 lalu, usaha kecil menengah yang ada di Kota Manado, Sulawesi Utara, banyak yang mulai merasakan dampaknya. Salah satunya Sang Bayu Handicraft yang berada di Jalan Samratulangi, Kecamatan Wanea. Usaha kecil menengah tersebut awalnya menjual kerajinan tangan dengan bahan dasar batok kelapa dan tempurung yang diukir menjadi menarik bagi para tamu atau wisatawan. Namun di saat mulainya pandemi COVID-19, jualan tersebut tidak laku lagi. Di awal bulan April 2020, untuk mempertahankan usaha serta membayar para pekerja dan menghidupi keluarganya, Mariani, pemilik Sang Bayu Handicraft, melakukan terobosan dengan membuat berbagai macam masker yang sangat dibutuhkan warga saat itu. Banyaknya permintaan masker baik dengan bahan kain maupun scuba membuat Mariani terus melakukan inovasi dengan menciptakan masker mulut bagi perempuan yang ternyata juga bisa digunakan bagi penyandang disabilitas khusus tunarungu. Di tengah pandemi COVID-19, Mariani terus menciptakan inovasi dengan membuat topi droplet, mulai dari bayi hingga orang dewasa, bahkan topi bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Uniknya, topi droplet tersebut bisa digunakan di saat pandemi maupun jika pandemi COVID-19 sudah tidak ada lagi, karena dropletnya bisa dilepas. Awalnya usaha saya ini adalah kerajinan tangan yang bahan dasarnya kayu kelapa sama batok tempurung. Nah, itu saya ukir, saya bentuk sedemikian rupa sehingga bisa menjadi barang yang menarik, apalagi bagi tamu-tamu dari luar. Nah, di era pandemi ini, waktu bulan Maret itu, sama sekali tidak ada tamu pun. Jadi sunyi, jalan sunyi, apalagi orang datang sini, pasti tidak ada. Itu Maret. Terus pas bulan April, kami dapat ide, coba bikin masker gitu kan. Kebetulan saya banyak kain-kain juga yang habis dipakai juga, bikin kaos segala macam. Nah, itu kami gunakan bikin masker. Pada kesini itu masker ternyata tidak bisa kalau hanya satu motif, Pak. Jadi memang harus penuh kreatif. Yang model ini saya bikin mungkin 3 minggu habis, nggak ada orang lagi yang mau. Nah, saya harus terus kreatif menciptakan produk baru, produk yang orang senang begitu. Nah, akhirnya saya bikin yang seperti ini sampai hari ini. Saya bikin model-model ini dan ternyata banyak peminat. Ini pun saya bikin untuk semua umur, Pak. Jadi dari bayi hingga dewasa, mau laki perempuan. Nah, ternyata itu sangat diminati. Apalagi kalau misalnya pas tanggal besoknya anak-anak mau posyandu puskesmas itu, di sini rame, Pak. Pokoknya banyak orang yang gerebutan produk saya. Nah, mungkin ya bukan saya, ini pikiran saya sih yang gimana ini, cuma saya sendiri yang bikin ini. Nah, produk saya ini ada macam-macam, Pak. Jadi saya bikin untuk masa pandemi, ya kita semua berharap pandemi bisa segera berakhir ya. Cuman saya mau bikin ini namanya anti droplet. Jadi ada yang pengen jalan-jalan tapi masih takut dengan virus, ya oke, kita pakai ini. Tapi bisa juga dipakai yang sudah bukan masa pandemi lagi, Kak, gini. Nah, ini kan banyak yang suka juga, Pak. Nah, kalau misalnya sudah nggak mau dipakai, pas sudah bukan masa pandemik lagi, ini bisa dipakai, Pak. Nah, jadi bisa dipakai lagi seperti biasa. Dari hasil inovasi membuat masker dan topi droplet, dalam sebulan Mariani bisa meraup omset hingga 15 juta rupiah yang dirasa cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan membiayai para pekerjanya. Walaupun sudah banyak pembeli dan pesanan dari instansi lainnya untuk topi droplet dan masker, Mariani tetap mempertahankan 6 orang pekerjanya yang sudah bekerja bersamanya sejak masih menjual kerajinan tangan.
Harga masker dijual dari Rp4.000 hingga Rp10.000, sedangkan topi droplet dijual bervariasi sesuai dengan bentuknya. Mariani berharap usahanya mendapat bantuan dari pemerintah karena sejak awal pandemi COVID-19 hingga saat ini, usaha kecil menengah Sang Bayu Handicraft miliknya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Stephen Potabuga melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.